Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada saat ini dalam ibadah Komisi Perempuan, ada satu kebenaran yang sudah lama saya simak dan saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, pemudi-pemudi, bahwa kebenaran ini sangat berperan di dalam kehidupan seorang ibu, seorang wanita. Kebenaran ini akan kita belajar adalah mengenai doa seorang ibu. Nah, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami umat-Mu Tuhan selalu ada bimbingan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini Komisi Perempuan akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu doa seorang ibu. Roh Kudus mengurapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terkasih Tuhan, firman Tuhan mengenai kebenaran doa seorang ibu itu tersirat di dalam pesta pernikahan di kota Kana. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita membaca, merenungkan, dan menyimak pernikahan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan, ibu Yesus ada di situ. Rasul Yohanes menulis di dalam Injil Yohanes ini, khususnya dalam pesta pernikahan di kota Kana, penyebutan ibu Yesus ada di situ. Ini menarik dan unik sekali. Ibu Yesus ada di pesta pernikahan di kota Kana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus diundang juga. Berarti di dalam pesta pernikahan ini tentunya ada persahabatan dan juga bisa ada hubungan keluarga. Karena ibu Yesus dan Yesus juga diundang. Ketika mereka kekurangan anggur, nah ini, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus sangat peka. Sampai begitu rupa ibu Yesus ini mengetahui bahwa pesta pernikahan ini kehabisan air anggur, dan harusnya kan memberitahu kepada keluarga mempelai, ya, karena ibu Yesus ini ya peka bahwa pesta itu kehabisan air anggur. Tetapi kita lihat ibu Yesus ini menyampaikan kepada Yesus mereka kehabisan anggur. Ini ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus, sampai Yesus bertanya, ya, mau apakah ibu daripadaku? Perhatikan, mau apakah ya engkau daripadaku, ibu? Nah, yang menarik, yang unik, yang perlu kita jeli melihat, menyimak, menelisik ya.
saatku belum tiba. Nah, di sini kalau saya buka komentari, ada beberapa pendapat, pandangan, dan penafsiran, khususnya mengenai kalimat Yesus ini. Ya, saatku belum tiba. Ini kalau mengenai pertanyaan Yesus, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Ya, tentunya ini, ya, saya yakin di dalam standar umum, ya, standar yang lumrah, pasti Yesus bisa mewujudkan. Ya, seandainya Ibu Yesus memberikan laporan. Nah, dalam peristiwa ini kehabisan anggur, tentunya Yesus bisa menghubungi kepala pesta pernikahan, atau menghubungi kawan-kawannya, dan apa saja. Saya yakin Yesus bisa memenuhi. Apalagi ini, ya, Yesus berpikir apa yang diinginkan ibu kandungnya ini, dan pasti Yesus bisa memenuhi. Saya yakin Yesus juga sayang ibunya. Tetapi yang menarik di sini adalah kalimat yang dikatakan Yesus ini, saatku belum tiba. Nah, di sini kita tentunya berpikir adalah saat di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Maksud saya di sini anak Allah bukan menyatakan dirinya dalam pandangan biologis, tapi maksudnya adalah waktu di mana Bapa Surgawi sudah tetapkan saat untuk Yesus menyatakan dirinya, dan puncaknya adalah pengorbanannya di kayu salib. Ini esensial dari saat ketetapan Bapa Surgawi untuk peran Yesus dalam karya yang agung, pengorbanannya di kayu salib. Yesus katakan, saatku belum tiba. Dan apa dikatakan Yesus itu adalah memang demikianlah. Saatnya belum tiba untuk Yesus untuk menyatakan pengajarannya, ya, tanda-tanda heran, mujizat. Sehingga kalau saya membaca ayat di dalam perikop ini, peristiwa yang terjadi dalam pesta di kota Kana ini adalah merupakan mujizat yang pertama. Nah, ini, dan dalam mujizat pertama Yesus Kristus ada peran ibu kandung Yesus. Nah, ini, ibu-ibu, satu hal yang harus saya perhatikan, Yesus sendiri menyatakan saatnya belum tiba. Tetapi lihat, Maria, ibu Yesus, menyatakan bahwa pesta itu kehabisan anggur. Lihat, perkataan seorang ibu sampai bisa mengubah saatnya Yesus, waktunya Yesus sampai begitu rupa. Ini maksud saya. Kalau kita memperhatikan banyak komentari pandangan tentang, ya, kalimat saatku belum tiba, tetapi saya memahami sederhana sekali. Satu figur Yesus Kristus yang kita tahu adalah Dia anak Allah. Dia berasal dari surga. Dan siapa Yesus? Dan siapa ibu Yesus? Kita bisa melihat. Yang jelas kita paham Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ibu Yesus seorang manusia yang biasa, tetapi melihat dengan jeli
dengan seksama, dengan menelisik, sampai begitu rupa ya permintaan laporan Ibu Yesus mengenai pesta pernikahan ini yang kehabisan anggur. Ya, tentunya ada harapan di situ. Ada harapan dari Ibu Yesus ini supaya dapat direspon bagaimana menanggulangi masalah ini. Pesta yang kehabisan anggur. Mempelai tentunya mempersiapkan pernikahan itu semaksimal, namanya pernikahan ya. Apalagi kita memahami dalam iman Kristen, pernikahan itu sekali seumur hidup. Dan itu sangat-sangat penting. Dan tidak boleh dalam iman Kristen itu bercerai. Di dalam pesta perjamuan nikah ini, lihat, Yesus mengadakan mujizat. Berarti pesta ini sangat penting untuk Yesus mengajarkan suatu kebenaran. Dan kebenaran ini berperan ya sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, di dalam sejarah hidup kita ini. Di dalam hidup berkeluarga. Kekasih Tuhan, kita perhatikan sampai begitu rupa doa, permintaan, ya, pernyataan dari Ibu Yesus sampai bisa menggugah hati Yesus. Sampai bisa menggugah hati Yesus. Sedemikian rupa sehingga bukan waktunya Yesus, belum saatnya Yesus untuk menyatakan dirinya. Siapa dia? Nah, di sini kita lihat peran ibu yang mengandung Yesus ini. Sedemikian rupa menyentuh sanubari yang paling dalam karena hubungan dari keterkaitan antara Ibu Yesus dengan Yesus, darah dagingnya sendiri. Nah, kekasih Tuhan, ada kebenaran yang saya ingin nyatakan di sini, bahwa seorang ibu itu doanya itu sangat besar pengaruhnya sampai ya menyentuh sanubari. Sanubari setiap putra-putri saudara. Nah, di sini sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga, peran seorang ibu untuk mendoakan anak-anaknya, putra-putrinya itu sangat-sangat mempunyai nilai sentuhan sanubari yang sangat dalam. Nah, situasi kondisi sekarang ini, saya pernah mendengar dari seorang jemaat, anaknya itu nakalnya minta ampun, sampai ibunya gergeten, ya, sampai begitu rupa, ya, mengatain anaknya. Ibu ini mengatakan pada saya, Pak, doakan anak saya ini, Pak. Padahal seyogianya ibu ini berdoa untuk anaknya, itu mempunyai dampak yang sangat besar. Kalau seorang ibu meminta kepada pendetanya, kepada penginjil, ya itu wajar saja ya, supaya didukung doa untuk putra-putrinya. Tetapi kalau kita melihat seorang pendeta, seorang penginjil, permintaan doa itu begitu banyak sekali. Apakah mendoakan dan sungguh-sungguh dari sanubari yang paling dalam? Nah, ini ada kalanya sepertinya kita punya kesan doanya seperti, ya maaf ya, saya tidak menghakimi, begitu cepat
kemudian begitu banyak yang didoakan. Dalam batin saya timbul, apakah ini didoakan dengan konsentrasi atau hanya lewat saja, terbang di udara, tidak sepenuh hati, tidak sepenuh jiwa, tidak seantero kehidupannya. Nah, kalau seorang ibu kandung, darah dagingnya, pasti dia mendoakan dengan sepenuh hati dan dari sanubari yang paling dalam. Nah, di sini seperti sebuah lagu doa seorang ibu, di mana nama kita disebut oleh seorang ibu kandung kita. Ini mempunyai dampak yang sangat besar. Kita lihat Yesus Kristus, kita tahu figur Yesus Kristus. Dia anak Allah, berasal dari surga. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Anak Allah ini bukan dalam pengertian biologis. Anak Allah ini menunjukkan dia berasal dari surga. Dengan demikian dia tahu jalan ke surga. Ya, dia naik ke surga dan dia akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Ibu Yesus seorang manusia yang biasa. Dia bukan tokoh, bukan pejabat, tetapi lihat, sampai begitu rupa, ya, apa yang menjadi ucapannya itu didengar oleh Yesus Kristus. Padahal waktunya belum saatnya bagi Yesus. Nah, karena seruan, permohonan, ya, kepekaan Maria, lihat Ibu Yesus sedemikian rupa. Maria sepenuh hati, sepenuh jiwa, dia menyampaikan kepada Yesus Kristus. Ini menyampaikan kepada Yesus Kristus. Pernahkah saudara melaporkan kesulitan saudara, kesukaran saudara? Apalagi tentunya ada doa syafaat, ya, permintaan untuk keluarga, famili, untuk pekerjaan, untuk bangsa negara ini. Nah, di sini pernahkah kita menyampaikan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh keberadaan kita, atau hanya ucapan formalitas, kalimat yang hafalan saja, kalimat yang diucapkan dengan mulut tapi pikiran tidak tahu melayang kemana-mana. Nah, ini kasih Tuhan, ibu-ibu sekalian, luar biasa di sini. Belum waktunya Yesus, tapi Maria merupakan ibu kandung Yesus, darah daging Yesus. Disinilah kebenaran bahwa ada sentuhan hati nurani yang sangat dalam. Ada keterkaitan hubungan antara seorang ibu dengan putra-putrinya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini. Ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lihat, Ibu Yesus ini pasti mengenal dengan pasti, ya. Ibu-ibu sekalian pasti mengenal dengan pasti bagaimana putra-putri saudara, keberadaannya, kebiasaannya, kesukaannya, demikian juga ya bagaimana kepribadiannya. Nah, di sini Ibu Yesus ini bisa mengatakan apa? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sedemikiannya yakin Ibu Yesus ini, Maria, ya, bahwa Yesus akan mewujudkan, ya, akan ada respon, baik itu kecil sampai respon yang besar. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu. Nah, di sini Yesus melakukan sesuai prosedur yang ada, ya, bahwa itu merupakan tugas pelayan-pelayan untuk mempersiapkan anggur. Nah, budaya pada waktu itu, pesta pernikahan ini sudah menjadi budaya masyarakat, ya.
di dalam setiap pesta itu. Yang pertama itu anggur yang enak. Ini, setelah itu yang biasa-biasa saja. Ini sudah budaya ya, jangan kita tiru yang demikian. Budaya di Israel. Kekasih Tuhan. Di sini pesta yang sudah membudaya, yang enak lebih dulu anggur, setelah itu yang tidak enak atau biasa saja. Tetapi di sini kita lihat yang luar biasa bahwa pesta ini awalnya itu anggur yang enak dan selanjutnya tetap merupakan anggur yang enak. Ya. Nah, sampai pemimpin pesta itu ya heran. Ya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah ini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Nah ini. Yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ibu-ibu kekasih Tuhan, sedemikian rupa, luar biasa. Ya, seorang ibu yang sederhana, tetapi lihat, sampai apa yang menjadi kesulitan pesta itu bisa ya teratasi oleh seorang ibu yang sederhana. Ibu yang sederhana. Dan lihat kemuliaan yang besar. Mujizat dinyatakan. Air yang biasa itu karena sudah kehabisan anggur, berseru kepada Yesus Kristus. Dan yang berseru ini seorang ibu yang sederhana. Lihat peran seorang ibu yang membawa mujizat yang besar. Jangan pandang enteng seorang ibu. Lihat begitu rupa sehingga yang bukan saatnya Yesus untuk menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Karena permohonan seorang ibu yang sederhana ini, di sini terkait hubungan batin darah daging, sehingga Yesus yang belum saatnya itu mujizat dinyatakan. Nah ini, air diubah menjadi anggur, dan bahkan pesta ini lain daripada lain, beda. Kalau kita ada di dalam Yesus, pasti beda dengan orang-orang duniawi. Tuhan mengadakan pembedaan. Perhatikan, air yang biasa itu diubah menjadi anggur, sehingga kita lihat pesta itu tetap tersedia air anggur yang manis dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kekasih Tuhan, jangan pandang sepele doa seorang ibu. Itulah sebabnya seringkali saya memberikan masukan kepada ibu kandung saya. Doakan, sebut nama anak-anak, putra-putri, menantu, dan cucu. Ya, kalau tidak ingat, ya sampai saya buat lembaran kertas, saya laminating. Ya, doa itu supaya dibacakan ibu saya. Dan di situ ada penyebutan nama putra-putri, menantu, cucu. Di sini bukan egois, bukan. Ya, saya heran sampai ada hamba Tuhan ya menyindir, saudara jangan berdoa. Ya, suamiku, istriku, anak-anakku, perusahaanku, kantorku, ya, pekerjaanku, usahaku. Nah di sini kalau kita melihat prinsip Alkitab, itu mulai dari diri kita. Saya secara hati nurani tidak mungkin saya bisa menginjili orang lain kalau saya tidak peduli dengan keluarga saya.
Saya sayang keluarga. Menjadi pergumulan saya setiap hari saya mendoakan supaya masuk kerajaan surga. Itu permintaan saya satu-satunya. Bagaimana saya bisa masuk surga sendirian, kemudian saya lihat orang tua yang mengandung saya, kemudian saudara-saudara kandung mereka binasa di neraka. Dan sampai seperti orang kaya dalam Injil Lukas pasal 16, setelah masuk neraka, ya bagaimana sangat kesakitan oleh api neraka yang tidak pernah padam, ulat-ulat cacing-cacing di neraka itu. Sampai dia begitu kesakitan, dia memohon setetes air. Tetapi Filipus, tetapi di sini Lazarus, maksud saya, Lazarus di sini, tetapi Lazarus di sini yang ada di pangkuan Abraham di Firdaus itu. Ya, lihat, orang kaya ini memohon supaya Bapak Abraham mengutus Lazarus supaya ujung jarinya dicelupkan dalam air, kemudian diteteskan di lidah orang kaya ini. Tetapi ada jurang yang amat dalam yang tidak terseberangi. Lihat begitu menderita, ya. Semasa hidupnya dia dengan zona kenyamanannya menikmati makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak, wine yang usianya sekian tahun yang begitu mahal, serba enak semuanya. Tetapi ketika masuk neraka, setetes air pun tidak dapat diperoleh. Sangat menderita. Dan saat itulah dia ingat 5 saudaranya yang masih hidup di dunia yang berfoya-foya. Terlambat. Kekasih Tuhan, jangan kita terlambat dan menyesal di belakang. Nah, disinilah, ya, hormatilah orang tuamu, karena peran besar dari orang tua untuk kehidupan ke depan. Kalau saya membaca di dalam, ya, Ulangan pasal 5 ayat 16. Ulangan pasal 5 ayat 16. Kita bisa memperhatikan di situ satu kebenaran yang sangat penting supaya kita nyatakan dalam hidup kita ini. Ulangan pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lihat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Ini seringkali yang kita dengar pada umumnya panjang umur. Nah, kalimat yang mengatakan supaya baik keadaanmu, ya, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah ini ada di dalam 10 hukum Allah yang ditulis dalam 2 loh batu. Dan ini sangat-sangat esensial di dalam ibadah perjanjian lama. Kita perhatikan. Masuk dalam 10 hukum. Hormatilah ayah ibumu supaya panjang umur dan baik keadaanmu. Dan kebenaran ini adalah ya dan amin. Saya pernah undang seorang pengusaha, ya, saya tidak sebut namanya, untuk berkhotbah di gereja GPP Sawan ini. Dia menyaksikan bagaimana ketika dia sudah menginjak usia, ya, dewasa, baru orang tua memberitahu bahwa dia ini bukan anak kandung, melainkan anak angkat. Tetapi luar biasa, ya, pengusaha ini tahu persis kebenaran firman Tuhan. Dia tidak kecewa. Bahkan dia tunjukkan kasihnya sekalipun bukan anak kandung. Ketika orang tuanya sakit, dia seorang pengusaha yang sibuk, tetapi memberikan waktu untuk merawat orang tua. Nah, ini memberi waktu untuk, ya, menjaga juga dalam mengatur waktu dengan anggota keluarga yang lain, ya, putra putri, menantu, cucu. Demikian juga memberi makan, mendulang makan itu dengan penuh kasih, harus sabar. Ya, saya pernah mendengar itu, ada yang melihat ketika datang ke keluarga yang bersangkutan, iya, ketika mendulang orang tuanya itu dengan kasar dan bentak-bentak. Nah, ini anak kandung,
Ya, sampai begitu rupa. Seharusnya, seyogyanya ketika orang tua sakit, kita harus tunjukkan kasih. Saat-saat demikianlah kita menunjukkan kasih yang sejati. Bukan pada waktu zona nyaman, zona ya lagi enak. Ya, itu bisa saja orang menunjukkan, tetapi coba ketika di dalam situasi kondisi yang demikian, dapatkah kita menunjukkan kasih yang sejati itu? Nah ini. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Ya, ini dalam 10 hukum yang sangat-sangat prinsipil esensial. Ya. Lihat, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu. Nah ini, pengusaha ini bersaksi bagaimana kebenaran ini dinyatakan. Bisnisnya itu dibela Tuhan. Sampai begitu rupa bisnisnya diberkati Tuhan. Dan keuntungan bisnis itu dia pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Tuhan sangat memberkati. Kekasih Tuhan, demikian juga kalau kita perhatikan pada waktu Yesus disalib di dalam Yohanes pasal 19 ayat 27. Kita membuka Yohanes pasal 19. Di sini kita lihat kebenaran yang berkaitan dengan seorang ibu. Yohanes 19 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ayat 25 sampai 27 ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ini ditunjukkan oleh penafsir-penafsir, komentari adalah Yohanes yang dikasihnya. Ia berkata, ya, di sini murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Ya, menunjukkan kepada ibunya itu Yohanes, ya, bahwa Yohanes itu menjadi anak bagi ibu Yesus ini juga. Kemudian kata Yesus kepada muridnya, ya, inilah ibumu. Yesus juga berkata kepada Yohanes ini, menunjukkan bahwa Maria ini menjadi ibu Yohanes juga. Ya, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah ini diwujudkan dengan tindakan. Ya, bukan basa-basi kemudian tidak terwujud, tapi langsung diwujudkan di situ. Kasih Tuhan, lihat kebenaran dari keberadaan Yesus di dalam menyatakan jati dirinya di dalam karya agung pekerjaan Mesias untuk kepentingan seluruh umat manusia, keselamatan jiwa. Lihat, dimulai dari peran seorang ibu sampai kepada Yesus dikorbankan di kayu salib. Dan lebih unik dan lebih luar biasa, saat Yesus menderita sedemikian rupa, penderitaannya berat loh saudara, penderitaan jasmania dan batinia, sehingga Yesus mati karena penderitaan yang begitu besar, yang amat sangat. Yesus masih ingat kepada ibu kandungnya. Yesus masih bertanggung jawab kepada ibu kandungnya. Lihat, sampai sempat-sempatnya di dalam saat-saat menderita demikian, lihat, Yesus bisa berkata kepada Yohanes, "Ini ibumu." Dan kepada ibu Yesus, "Ini anakmu." Lihat,
di dalam komunikasi itu, ya kasihnya Yesus kepada ibunya. Dan kita lihat kasihnya ibu ini kepada Yesus. Lihat dikatakan apa? Ibu Yesus berdiri dekat salib Yesus. Ya, ini. Nah, para ibu-ibu, kaum perempuan, kaum wanita, kebenaran ini menunjukkan bahwa seorang ibu mempunyai posisi yang penting di dalam menyatakan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Nah, inilah dengan menyatakan seperti Maria kepada Yesus. Demikian para ibu-ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Sudahkah mendoakan anak-anak saudara, putra-putri saudara, menantu, cucu? Ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jangan anggap sepele. Yesus sudah menunjukkan sampai di awal akhir pelayanannya. Yesus menunjukkan betapa penting peran seorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita bagi keluarganya. Demikian juga bagi jemaat, demikian juga bagi pekerjaan Tuhan, dan sampai kepada berdoa bagi bangsa negara Indonesia. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 ditunjukkan di situ. Ya, pertama-tama di dalam permohonanmu, di dalam ucapan syukurmu, di dalam doa syafaatmu. Bukankah 3 hal ini, permohonan, ya doa syafaat, ucapan syukur, ini kan selalu kita panjatkan setiap hari. Rasul Paulus tunjukkan kepada Timotius yang muda ini. Lihat, yang dikatakan apa? Berdoa untuk semua orang, untuk para pemimpin bangsa, ya, supaya kita bisa berdoa dengan tenang, kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa menjalani kehidupan dengan saleh. Nah ini, dan yang lebih luar biasa dikatakan apa? Itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari ibu-ibu, ya, saudara tulis anak-anak saudara, putra-putri saudara, menantu, cucu. Ya, umumnya seringkali kita dengar, ya, mertua dan menantu seringkali tidak cocok. Tapi ini, seorang ibu, ya, betapa perannya sangat besar. Catat nama putra-putri, menantu, doakan, doakan, doakan. Ya, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Betapa peran seorang ibu dalam doa itu sangat besar. Kami sudah melihat dari kehidupan Yesus. Yesus yang belum saatnya menyatakan diri, sampai begitu rupa seorang ibu bisa menggerakkan sampai batin yang paling dalam dari Yesus Kristus. Dan peran ibu yang begitu besar sehingga dinyatakan merupakan peran andil di mana mujizat di pesta pernikahan kota Kana itu dinyatakan. Air menjadi anggur. Sungguh di sini ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada jalan keluar. Ada Yesus, ada mujizat. Dan harapan seorang ibu kandung, doa dari seorang ibu itu mempunyai sentuhan batin yang sangat dalam bagi anak-anak kandungnya. Mari setiap pribadi pada saat ini memahami kebenaran ini. Dan lihat pada waktu Yesus berkorban di kayu salib, ibu kandung Yesus ada di dekat salib itu. Dan lihat terjadi komunikasi yang begitu luar biasa. Yesus bertanggung jawab terhadap ibu kandungnya. Mari Tuhan, para ibu-ibu, kaum perempuan, kaum wanita pada saat ini, supaya mereka semua memahami untuk berdoa untuk anak-anak mereka.
Demikian juga anak-anak mereka, putra-putri mereka, menantu juga mendoakan ibu kandungnya, bertanggung jawab terhadap ibu kandungnya. Karena firman Tuhan telah menyatakan, hormatilah orang tua supaya panjang umur dan baik keadaanmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati setiap pribadi yang di dalam kesulitan, kesukaran, yang sedang sakit. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan menjamah setiap pribadi. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia. Bapa bisa teratasi dengan pertolongan Tuhan. NKRI juga Tuhan memberkati. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.